take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. Udah siap? Kita mulai. Nah, kita hidup aja, berapa hidup? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Luar biasa Allah. Jadi TikTok kan? Bunda ya, biasa kalau saya tanya pagi-pagi itu gimana kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu gerakan lagi. Ya, Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Besok ya, ini barang-barang ya. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan Bunda. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi, maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Malam siang suaminya pada ngasih uang 200 juta. Nah, langsung serius. Nah, tapi kalau karena kelihatannya manyun Bundanya atau bete, akhirnya uangnya dikasih ke tetangga lebar ke Lebar. Karena sok pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Karena biasanya ibu-ibu di pagi hari itu suka punya masalah sama anak itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi, betul. Jadi wajar kalau pagi-pagi itu kiamat. Dan suami juga sebelum, dan tetangga julidnya, jadi ngelewat bagi salah. Jadi banyak yang kayak gitu. Maka dan demikian kita harus memondisikan perasaan atau emosi kita itu di pagi hari. Kenapa? Karena itu emosi itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Dan kemudian di sini Bunda saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah tuh. Kamu ngomong saya duitnya. Nah, terapinya gampang sekali, gratis. Bunda perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit. Ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi kamu jari-jari semua. Nah, ditambah dengan Bunda tersenyum itu ternyata bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian, orang yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Nah, kita coba ya. Apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Siap? Oke, 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Tuh, kan lumayan agak cerah tadi dendung-dendung. Nah itu Bunda ya, karena maka dan demikian saya secara rekomendasi bagi Bunda yang punya suaminya yang suka marah-marah, sekali hauk 2 gaplok pilih sambung. Jadi langsung ngambek teh gampang Bunda berarti tepuk tangan. Jadi langsung nyara-nyara tepuk tangan Bunda, nanti dicoba tangan panas. Nah itu Bunda sedikit terkait dengan emosi manusia. Kemudian yang selanjutnya Bunda, sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu. Bunda, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Bunda, kantor kami ada di Brigit Cimahi. Itu yang ke Brigit kemarin minggu. Karena Nah itu Bunda, kantor kami ada di Brigit
Cimahi, kemudian alhamdulillah saya juga di psikologi Madinah Gurita Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Jadi ya saya mengikuti di daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi ya, yang saya hipnotis di sini. Belum. Nah, jadi. Tapi sangat untuk itu Bunda ya, karena hipnoterapi itu kan ada hipno slimming, ada hipno smoking. Jadi bagaimana supaya orang bisa berhenti dari rokok, atau ada juga atau ada hipno slimming. Kalau hipno slimming itu Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa harus diet, tapi Bunda bisa langsing. Kalian mau? Jadi perlu alat-alatnya kalau Bunda pengen langsing, cukup dengan hipno slimming itu Bunda bisa langsing. Dan kemudian ya bagi yang mau silahkan datang ke kantor kami, 500.000 sekali pertemuan. Nah langsing mungkin bukan karena hipno slimmingnya Bunda ya, tapi karena 500.000-nya. Nah kemudian Bunda yang kedua, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini tanpa Bunda bicara, saya bisa tahu Bunda itu orang kayak gimana ya. Jadi saya bisa lihat mana yang sebenarnya membawa luka itu kelihatan. Ada pura-pura tersenyum tapi lukanya banyak. Kalau itu sangat kelihatan Bunda ya. Cuman hari ini kalau saya nggak akan bukai Bunda karena tahu saya hari ini akan membahas terkait dengan inner cheat atau luka batin. Itulah ya. Nah Bunda kan inner itu kan ada banyak ya, ada inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu perlu bolot nadi boleman, halis nadi hidungnya, pipi berwarnanya. Apa belum? Blush on atau tadi di salon ya. Tidak perlu Bunda, kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Magico? Tahu teori kompornya? Nah teori kuantum itu Bunda teori pembentukan alam semesta. Ternyata emosi manusia itu Bunda bisa membentuk gelombang di pinggir tubuh, di pinggir kita. Gelombang itu akan membentuk tubuh kembali. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh gelombang. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung emosi yang sering Bunda keluarkan. Jadi Bunda kalau sering marah-marah, baperan, hubungan, sensitif, sok ngomongin batur ya. Ngutang cara mayar. Nah di sini tuh Bunda gelombang emosinya itu akan mengerikan ya. Makanya kenapa menampakkan kuntilanak itu selalu menyeramkan, nggak ada yang kayak Syahrini ya. Nah kenapa seperti itu? Karena emosi manusia itu akan membentuk tubuh kembali, dan jin itu dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Ya. Jadi hanya bisa menunggangi bentuk tubuh yang jelek gitu ya, yang dibentuk oleh tadi yang suka marah-marah, baperan, sensitif, pembunuh dan yang lain-lainnya. Kemudian tapi kalau Bundanya rajin tersenyum, baik hati, suka nolong orang, ngajukan baik temayang, oke, ayah gitu. So ada yang ngerti. Nah kemudian di sininya Bunda akan terlihat cantik ya. Kan ada istilah wajah Korea hati Mekah ya. Ada yang mau wajah Korea hati Mekah? Lagi bersedekah ya. Bunda insya Allah wajahnya Korea hati Mekah. Karena di sini itu akan membentuk tubuh kembali yang dibentuk oleh kita, oleh emosi kita. Maka dengan demikian emosi itu, perilaku kita itu sangat berpengaruh terkait dengan bentuk tubuh ini. Maka dengan demikian tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Nah kemudian tapi hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan emosi, karena hari ini saya akan bahasnya terkait dengan inner cheat atau luka batin. Nah kalau luka batin itu Bunda biasanya suka ada di anak-anak dan orang tua. Kenapa? Karena banyak hari ini anak yang tumbuh menjadi dewasa dan orang tua tanpa pernah sadar anak kecil di dalam dirinya sedang terluka. Betul kan? Makanya Bunda mungkin pernah lihat gak anak yang ketika kecil dia rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji, tapi ketika SMP mabuk. Ada nggak? Narkoba, ambil duluan nikah, jamur, jangan di bawah umur. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu Bunda? Karena ini penyebabnya itu adalah karena dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan. Akhirnya dia bolos sekolah, mabuk-mabukan, narkoba, dan yang lain-lainnya. Ya. Maka dari demikian, apa sih Pak penyebab dari nervit atau luka batin? Biasanya ada 3 Bunda penyebab luka batin itu. Yang paling pertama korban kekerasan. Korban
ditakan pukulan subitan dari orang tuanya. Itu anu sok ngiwit anak. Segera bertobat ya. Kenapa? Karena bunda hari ini itu banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Yang akhirnya lebih banyak hari ini itu anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Betul nggak bunda? Ya. Banyak hari ini ketika ayahnya pulang kerja yang pada pertama diambil naona bunda. Naona? Hah? HP. Dan itu adalah tanda-tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu adalah ketika anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri pun. Makanya kemarin itu ada di Tasik itu bunda seorang pasangan suami istri nenek-nenek dan kakek-kakek beliau meninggal tanpa pengetahuan siapapun padahal punya 8 anak balengan kabeh rumahnya gede-gede mobilnya banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena dari kecil dia terbiasa lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Sehingga di masa depan dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Halo. Dan toh padahal bunda saya masih heran, bunda itu banyak yang nanya ke saya, Pak Bunda kenapa sih anak saya itu susah makan, susah sholat, susah belajar, ya susah disuruh dan yang lainnya. Toh padahal bunda Nabi Ismail beliau waktu itu diminta rehat sama Nabi Ibrahim dikasih pun, ya. Dan kenapa hari ini kita masih suruh sholat aja susah, suruh makan aja susah, suruh belajar aja susah? Jawabannya satu bunda, karena hari ini anak kita itu masih taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Nah, kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, jangankan dia kasih ke orang tua. Tapi sampai sini, maka dari demikian kita tolong berhentikan handphone dan ininya ya, main game dan yang lain-lainnya bunda, karena harusnya bunda itu sadar bahwa itu adalah karena kegagalan kita menjadi orang tua itu pertama adalah ketika kita melihat anak kita lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya. Jelas sampai sini? Loh. Dan bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak kita supaya anak kita lebih mencintai orang tuanya dibanding yang lainnya? Tips sederhananya bunda dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Terang skin kan glowing ya kan, ada skincare kan glowing. Hangat kan dengan baju berarti yang kena baju glowing. Jadi bunda skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ini ada ceritanya bunda, ada penelitiannya kemarin sebentar ya singgung. Jadi kemarin itu bunda ada anak kelas 1 SMP dia ketangkep sama BNN. Kira-kira dia itu apa bunda? Badan Narkotika Nasional ya, kelas 1 SMP tertangkap sama BNN karena terbukti si anak ini itu ngedari narkoba. Dan kemudian setelah tertangkap dicek urinnya, air pipisnya, ternyata anak ini itu negatif narkoba pun dia tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali. Padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa anak ini dari narkoba bunda? Oh, dikonsumsi kan tadi tidak, kemudian untuk uang kan ayahnya kayak buat apa gue dari narkoba? Loh, kira-kira buat apa? Nah kemudian pada waktu itu kami bingung ya bunda kenapa anak ini dari narkoba. Kemudian kami suruh si anak ini tuh bertemu sama orang yang nyuruhnya dari narkobanya di sebuah mall. Ternyata yang nyuruhnya dari narkobanya itu bunda orang Australia. Ya, menurut keterangan orang Australia itu dia parenting dulu 3 bulan sebelum berhasil dari narkoba supaya bisa merangkul anak-anak yang galau untuk dimanfaatkan menjadi pengedar. Ya. Sedangkan kita bunda pengen anak kita soleh berapa tahun sekali parenting? Belum. Seumur hidup itu lumayan. Nah bunda yang orang Australia aja dia pengen pengen merangkul anak-anak yang galau itu sampai 3 bulan bunda parenting berturut-turut. Kita pengen anak kita soleh-solehan, pengen anak kita jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Kita nggak tahu harus diapain anak kita. Nah, tahu teh hanya dikasih makan, hanya dikasih jajan, bunda ya padahal ada hal yang lain yang lebih penting dibanding itu. Nah maka dari demikian bunda,
ternyata pas waktu itu ketika mereka bertemu si anak kelas 1 SMP sama si orang Australia ini bertemu di sebuah mall itu, hal yang paling pertama dilakukan oleh orang Australia itu dia yang paling pertama menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia itu nanya sama si anaknya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Terus apa bunda efeknya? Yang terjadi adalah si anak ini nangisnya kemudian meluk omnya dan dia mengucapkan hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si om ini cuma nanya, saya kamu bahagia kan hari ini? Tidak minta untuk meluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya, tapi dia melakukan itu semua. Dan apa yang terjadi sama kita hari ini ketika anak kita pulang sekolah, apa yang tahu untuk kamu tanyakan? Halo? Kamu anak pulang sekolah kan mana paling pertama ditanyakan? Nah, kalau anak kita pulang sekolah yang kita tanyakan tadi mana di sekolah, belajar apa sama bu guru, PR mana ya. Atau enggak ya kalau di Tanah mah benar, kalau di Cimahi mah yang paling pertama ditanyakan ke anak itu adalah Tupperware mana? Rumah bunda nolong itu lain Tupperware tukuna ya. Nah maka dari demikian bunda, cok bayangkeun lamun suami bunda ayeuna ngojek, papanasan, kahujanan, kalaparan, masuk angin, dia puasa nahan lapar supaya bisa bawa sedikit makanan dan sedikit uang yang dia mau kasihkan ke istri dan anaknya. Tapi pas pulang-pulang namun paling pertama ditanyakan ke suami. Kenapa tukang panci nanti 10 bulan? Wajar juga telah menyabok. Wajar telah menyabok. Wajar dia teh udah pusing, dia nggak masuk angin, kehujanan, kepanasan, lapar, pulang-pulang bukan ditanya, sayang kamu bahagia hari ini? Jangan jadi itu. Tapi ada yang nampol sih tuh kan dia baru mendengar aja apalagi praktik. Nah coba bunda ya dia lakukan karena ya paling pertama kalau kita ngelakuin itu ya dicatat karena panas itu habis itu tapi itu harus dibiasakan bunda. Kenapa ya tadi bayangkan aja dia tuh panas-panasan, hujan-hujanan, kelaparan, nahan lapar gitu ya, terus masuk angin, pulang-pulang bukan lihat tenang-tenang di rumah tapi malah huru hara kiamat ya. Maka dari demikian sebenarnya hal yang paling pertama harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita itu adalah, saya kamu bahagia nggak hari ini? Kapan yang sederhana bias dan bisa kita ucapkan, cuman apa sulit dipraktek karena ego. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua bunda, kenapa si orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali dan tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis. Ya, karena di hipnotis itu tidak ada menepuk pundak orang kemudian dia nyerahin emasnya, duitnya dan yang lainnya. Tapi pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri dan titik kepercayaan. Jadi kalau orang ketika ngobrol disentuh bagian pundaknya dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka kalau sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita minta dia akan lakukan. Maka titik skin hanger buat anak laki-laki itu bunda itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Jadi itu titik-titik yang harus disentuh oleh orang tuanya. Telapak tangan, pundak, punggung itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, telapak tangan, pipi, punggung, perut itu untuk anak perempuan. Karena menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking, julidan, tahu julidan? Ya, julid segala salah ya nggak dibantu teh. Kemudian anu kedua biasanya emosional. Jadi wajar kalau ayeuna bu anak bunda teh kamu jajan hoyong pok torol, gampang nangis, gampang ngamuk, nanja, rewel dan yang lain-lainnya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena penyebabnya adalah anak ini kekurangan skin hanger. Ya, kurang disentuh bagian telapak tangan, pundak, punggung untuk anak laki-laki, telapak tangan, pipi, punggung, perut untuk anak perempuan. Dan yang harus nyentuhnya itu adalah bapaknya bun, karena yang harus ngasuh anak itu bukan emaknya tapi bapaknya. Sampai kamu ya. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% dia menggunakan emosi, betul nggak bunda? Ketika di anak lahir ke dunia ini dari perut ibu, yang paling pertama dia lakukan apa?
Nangis atau minta sebelah? Nangis. Bunda, kenapa nangis? Karena dia masih menggunakan emosi. Begitupun anak di bawah 7 tahun dia tuh masih menggunakan emosi. Makanya wajar sensitif, pundungan, nangis, gampang marah, suami faktor rolong kalau dia. Kenapa? Karena memang mereka 100% pakai emosi. Dan kalau anak diasuh sama ibu-ibu atau emak-emak itu besar fitrahnya itu 80% pakai emosi. Jadi lamun emosi anak diasuh sama emosi lagi kira-kira kumaha? Jeuna kiamat itu makanya sok aja lamun kaburuana yang lakuin di rumah ini. Kenapa? Karena itu emosi sama emosi. Karena ibu-ibu itu 80% fitrahnya pakai emosi. Tapi lamun bapak-bapak itu 80% pakai logika. Ya, jadi fokus terhadap solusi bukan fokus terhadap masalah. Contohnya misalkan ibu Aina bunda kabrik nih anaknya jalan-jalan. Kemudian melihat mobil-mobilan gede nangis kan mau goreng-goreng. Nah kemudian karena nangis dibelikan, tapi pas di rumah apa yang terjadi bunda? Dipotongkan ban mobil natah kurang kira-kira kumaha? Nah kini awas yang potong belikan deh gitu kan. Tapi lalu ke bapaknya deh, ayo ambil mobil lagi tuh kan jalan lagi. Nah inilah maksudnya bunda, karena laki-laki itu fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah. Jadi kalau ibu-ibu mah udah tinggal itu kebetulan lah ya, dihulapnya. Nah kenapa? Karena memang wajar bunda, bukan karena salah ibu-ibu, karena memang fitrah itu 80% pakai emosi. Jelas ya, maka skin hanger pun sentuhannya mah di bagian kulit itu lebih bagus ini sama laki-laki sama ayahnya, karena anak itu di bawah 7 tahun dia itu harus penumbuhan atau penyempurnaan akal. Akal itu kemampuan membedakan mana baik mana buruk, atau logika itu sama ya, kemampuan membedakan mana baik mana buruk. Sehingga anak itu tahu kalau jajan es krim itu jangan banyak-banyak, atau jajan krim itu jangan banyak-banyak. Kalau sholat itu jam segini dan yang lainnya itu maksudnya kan ke akal. Jelas ya sampai sini? Ya. Paham? 3 menit. Nah itu budaya terkait dengan skin hanger ya, terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak itu yang lebih taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis status ya. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab anak luka batin itu yang kedua adalah korban perceraian. Sudah jelas ya, kalau perceraian nggak usah saya bahas, karena kalau bunda sama suami bercerai yang korban itu adalah anak. Mereka akan menanggung beban seumur hidupnya dengan luka batin yang tidak tersembuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga, penyebab anak luka batin itu adalah korban bullying. Dan bunda kita sering melihat bullying itu dari temannya, dari sekolah, dari guru, atau dari siapapun. Ternyata bully yang paling banyak dilakukan itu adalah bukan oleh orang lain, tapi oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu yang bullying yang paling sederhana yang dilakukan oleh orang tua itu adalah dengan cara membanding-bandingkan anak. Jadi bunda sering sekali membandingkan anak saya mancung, anak ini pesek, anak ini gendut, anak ini langsing, anak ini lurus, rambutnya anak ini keriting, ini si hitam, ini si putih, dan yang lain-lain. Ini tutung, ini. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kayak bunda bercanda, hal-hal yang kayak yang sederhana, tapi ternyata bunda, ketika kita membandingkan anak itu secara tidak sadar bunda sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa banyak ada perang saudara, ada adik kakak saling bunuh, ada adik orang tua sama anak saling lapor gitu ya, saling gugat dan yang lainnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena tadi biang keroknya, biang keladinya itu adalah ini. Ya, secara tidak sadar bunda mengajarkan anak itu untuk menanamkan kebencian di dalam hatinya dengan cara membanding-bandingkan anak. Makanya yang masih suka membandingkan anak bertobat ya. Garis sifat tidak. Nah itu. Dan kemudian bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil, kemudian dia terbawa menjadi dewasa. Kalau dewasa itu kan tadi jadi mabuk, narkoba dan yang lainnya. Tapi kalau ini tidak tersembuhkan juga, dia akan lari ke gangguan kejiwaan, yang dimana gangguan kejiwaan ini sering ditemukan di orang tua. Yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu adalah ada gangguan kejiwaan paranoid. Nah, kan paranoid teh? Anu ngajeno dina kuno. Paranoid itu bunda biasa dikenal di Indonesia itu dengan parnoa.
atau banyak ketakutan, mam jengkol, sin asam urat, mam asin, darah tinggi, perem, sin bentar deui. Saya kumaha Nah, banyak orang-orang yang ketakutannya itu takut ya sampai seperti itu, dan biasanya kenapa orang banyak yang mengidap ketakutan berlebihan? Karena biasanya dia diasuh sama nenek atau kakek yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Ya makanya kalau bunda sudah usianya nenek atau kakek sudah usianya 50 tahun ke atas, diusahakan tidak ngasuh anak. Kenapa? Karena mental sama fisik sudah berkurang, bukan masalah nenek atau kakeknya, tapi karena memang fitrahnya secara psikologisnya itu 50 tahun itu fisikal mental itu berkurang. Bunda udah waktunya istirahat, ini dibebani ngasuh anak yang luar biasa. Akhirnya kan jadi banyak ketakutan ya, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya anaknya dari gangguan paranoid. Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Nah, skizoid ini biasa dikenal di Indonesia itu dengan, atau di Sunda itu dengan si banget lempeng teuyahan. Ayah. Jadi bunda, orang-orang skizoid itu ciri-cirinya itu adalah wajahnya itu lempeng ya, tipis. Jadi kita nggak bisa tahu orang ini tuh lagi sedih, bahagia, nangis, atau ceria dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia kesulitan mengekspresikan emosi. Dan orang yang skizoid itu biasanya dia lebih memilih hidup sendiri di hutan. Ya, nggak mau hidup sama orang lain, nggak mau berhubungan sama orang lain. Air gitu juga. Air paksanya. Kemudian bunda yang ketiga itu ada skizotifal. Kalau skizotifal di sini mungkin bunda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar kenapa anak saya indigo bisa melihat sesuatu, kemudian dia punya teman hayalan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak bunda punya indera keenam atau bunda di sini punya kelebihan, terlepas dari benar atau tidak ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Karena skizotifal di sini itu adalah sekedar kita merasa dia punya indera keenam atau kelebihan sesuatu. Bisa ngilang misalkan, atau bisa ngirim kartel ke perut orang. Kalau saya bisa ngirim kartel, mungkin ngirim paket ya. Saya rasa hari nyampe. Nah itu yang benar. Terlepas dari benar atau tidak ada yang akan membenarkan atau menyalahkan. Kenapa? Karena menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Kemudian yang selanjutnya bunda ada antisosial. Kalau antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu hilangnya rasa empati atau rasa merasakan perasaan orang lain, ditandai dengan bengis. Jadi orangnya itu tadi sekali tahu dua batok, tilu cabut, opat bacok. Ya, jadi makanya kenapa ada orang sekarang yang sering-sering itu begal ya, dia berani ngebacokin golok ke punggung orang atau musuhin pisau ke perut orang. Karena secara normalnya gitu, manusia normal jangankan ngabacok ke bedol, bunda saya bukan pisaunya udah nggak kebayang. Ini sampai dibacokin. Dan kenapa ada orang yang sampai seperti itu? Karena memang orang itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan antisosial. Jadi dia tidak peduli orang lain sakit, orang tua yang lain menderita, orang lain meninggal, orang lain kelaparan, orang lain kesakit-sakitan. Jadi hilangnya rasa peduli gitu ya kalau antisosial itu. Jadi makanya kalau bunda di sini ada nenek-nenek, kakek-kakek kelaparan di tetangga bunda, atau ada orang kelaparan saudara kelaparan dan yang tidak peduli, berarti antisosial ya. Ada kayak gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan kejiwaan histrionik, dan ini lebih banyak di ibu-ibu karena histrionik itu biasanya ditandai dengan berpenampilan glamor. Jadi nggak ngetasnya kan boborelakan gini bling-bling gitu. Bisa belinon, jadi langsung emasnya segala dipakai ya, dari kerudung sampai sepatu teh sama, lalu hidung gitu, blok-blok ya. Namun bodas nggak. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena ya warna yang paling bagus dipakai oleh manusia itu adalah 3 warna yang dikombinasi sekaligus bun, ya. Jadi bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama, karena menurut teori kuantum warna itu ada artinya. Makanya bunda nanti bisa pakai misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Insya Allah disenserikan. Karena warna itu bunda itu ada artinya menurut teori kuantum ya. Ada warna ungu itu adalah warna religius bunda ya. Jadi kalau bunda pengen meningkat religiusnya sering pakai baju warna ungu itu bagus. Jadi ungu itu sangat terong-terongan ya, atau cabai-cabai atau terong dicabein ya. Kemudian yang selanjutnya bunda ada juga warna biru dongker di kening, itu warna-warna ketelitian. Jadi biasanya orang biru dongker itu cenderung hemat menuju pelit.
Ya, udah hemat duit. Kemudian yang selanjutnya di tenggorokan itu ada warna kuning. Kuning itu bukan ngambang, tapi kuning itu adalah kecerdasan rasional, makanya bawel biasanya. Kemudian di dada di sini ada warna hijau. Warna hijau itu adalah warna ketenangan, makanya Bunda saya sering rekomendasi bagi anak Bunda anu sok marah-marah, ngamuk, banting barang ketika ketika minum jajan. Itu tipsnya sederhana, Bunda dikasih kangkung supaya lulus tunduk. Saya nggak tahu zat apa yang membuat anak ngantuk, tapi ternyata menurut psikologi warna hijau itu adalah warna ketenangan ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang itu ada warna merah. Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Makanya lama suami Bunda tong mati tinggi di daerah warna merah di si kawin diri. Kemudian ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kalau ihram itu kalau lagi umroh atau hajian itu baju yang dipakai itu warna apa, Bun? Hitam atau putih. Kenapa? Karena mau si kaya, mau si miskin, mau yang mobilnya banyak, mau yang rumahnya gede, mau yang rumahnya kecil, semuanya sama. Hanya memakai dua helai kain aja yang warna putih. Tidak ada misalkan karena si kaya jadi 5 lembar atau ini nggak ada. Ya, kenapa seperti itu? Karena warna putih, hitam, abu, coklat itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, orang histrionik itu selain berpenampilan glamor, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu sering membesar-besarkan masalah sepele. Ayahnya itu di dia. Jadi dia kedua masalah sepele dibesar-besarkan, digede-gede, dan itu biasanya gangguan kejiwaan, itu adalah histrionik. Kemudian yang selanjutnya itu ada gangguan kejiwaan narsistik. Kalau narsistik itu biasanya bukan anu tiktokan atau selfiean wae Bunda, tapi narsistik di sini itu dia cenderung lebih ke menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Jadi di SMA geng-gengan. Jadi lamun ngaliwat teh pengen ke Siti karena Siti mah langsing mereka bawa ke geulis. Atau pengen jeung si Iro karena si Iro mah leunghar mereka bawa ke leunghar gitu ya. Ada yang kayak gitu. Makanya Bunda di sini saya suka menyarankan untuk tidak ada kubu di kelas A, kelas B dan yang lainnya. Atau seragam kelas A, kelas B. Jadi sama aja ya. Kenapa? Karena khawatirnya itu akan menumbuhkan sifat narsistik atau gangguan kejiwaan narsistik di dalam diri anak. Ya, atau geng-gengan. Nah, makanya kemarin Bunda di ujung Berung itu sampai ada anak TK tawuran, Bu. Saya sampai kabaya ke Bunda lompat anak TK mau batu. Mari kelas ada legokin kadinya. Nah, bisa ada yang sampai kayak gitu Bunda ya, dan ternyata memang saya lihat dari mulai orang tuanya udah seperti itu, udah mulai mengkubu-kubu gitu ya, ada kubu ini, kubu itu. Jadi geng-gengan. Maka berhentilah geng-gengan karena kita semua di sini sama. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada amfioden. Kalau amfioden itu tingkat berkebutuhan sama orang lainnya tinggi, makanya banyak sekali di sini seorang istri yang dia rela meninggalkan anak, suami dan keluarganya hanya demi pacarnya. Ada gitu tinggal ya. Nah, jadi Bunda banyak orang-orang yang kayak gitu, padahal suaminya kaya raya, padahal anaknya sudah banyak, padahal orang tuanya bagus gitu ya. Tapi banyak di sini dia biasanya banyak di perempuan dia rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya yang secara ekonomi mungkin jauh dari suaminya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif atau orang perfeksionis. Orang perfeksionis mah segala sesuatunya kudu sempurna. Jadi apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan biasanya orang yang perfeksionis di sini itu banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena stres ya, banyak hal tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Makanya kemarin itu saya punya teman Bunda, dia itu baru nikah 2 minggu. Ya, orangnya baik, ramah, suka menolong orang, gampang bergaul, tapi setelah 2 minggu menikah dia gantung diri di kamar. Laki-laki. Ya, kenapa? Karena mungkin di pikiran dia kalau nikah itu kayak India, kayak Korea gitu ya. Tapi pas nikah sekarang ke apa lo menunjuk ya, kumaha ya, menjaga kumaha. Murah maringnya pamajikannya. Nah, jadi mungkin dia nggak ngebayangin itu, akhirnya 2 minggu stres ya karena mungkin
istrinya luar biasa, akhirnya gantung diri nggak di kamar. Kali ya suami bunda sih, balik itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang bunda. Ya, itu ya bunda. Orang bilang di luar nggak pakai baju, gubal aja, nggak lainnya nggak masalah ya. Bunda di sini nggak pakai baju, nggak masalah nggak? Kalau nggak ada yang masalah boleh dicoba. Stop. Boleh dicoba. Halo. Tadi aku nama. Naon apa katanya lebih. Sok ada yang mau tanyain enggak bunda? Tadi kan udah jelas ya. Emosi sudah saya bahas dan bunda ternyata penyebab anak hiperaktif sama emosional itu jadi bunda yang mesti punya anak anu emosi sekali konyok ya, suka nonyol, suka nengkas temennya dan yang lainnya. Itu penyebab sederhananya anak kedai kicing sama emosional itu penyebabnya cuma dua, gula sama tepung. Ya, jadi anak yang suka dikasih susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti, nah itu biasanya tumbuh menjadi anak yang suka emosional sama hiperaktif. Bahkan kemarin anak yang ternyata anak adik-adik hari itu hiperaktif mengarah ke autis, itu penyebabnya adalah teh manis. Ya, kok kayak kita share kopi kurang kali ini. Oh sok, innalillahi. Bahkan bunda hati-hati ya, saya tuh sangat kemarin itu banyak anak-anak yang di bawah 7 tahun yang minum kopi itu jadi suka ada perubahan perilaku budaya yang ini. Bahkan ada di Cimahi itu sampai ada anak yang suka pipis di wastafel gitu ya. Kemudian karakternya itu jadi aneh-aneh, tidak seperti biasanya. Makanya hati-hati dengan makanan karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma dua, gula sama tepung. Sedangkan anak-anak kan sekarang mah kesukaannya kalau mau jajan telur mah ya, mau jajan telur, jajan nugget, jajan sosis, jajan mie mah sejalan ya. Dan itu penyebab anak emosional sama. Halo, mangga tuh ditaruh sih gitu. Stop, ditanyain bebas ya, pertanyaannya apa aja. Udah nggak ada yang tanyain? Malu? Nah itu bunda ya terkait dengan pendidikan. Boleh tanyain sok makan teman anaknya susah makan, main HP wae. Enggak, cunanya ada sendirinya, ada naruh tapi jawab. Hari ini mungkin anak muda itu banyak yang kesulitan kalau misalkan diberhentikan main handphone, susah makan nasi, kemudian susah makan sayuran, terus kemudian apalagi pipis di kasur masih ada? Nah, masih banyak anak-anak yang seperti itu. Bagaimana Pak cara merubahnya? Sederhana sekali bunda ya. Kalau mau merubah anak yang sulit makan, yang sering main handphone atau masih pipis di kasur itu adalah dengan cara sleep therapy. Sleep therapy itu bicara ketika anak tidur dan kemudian rumusnya kita harus menghitung dari ketika dia memejamkan mata itu setengah jam. Jadi ketika dia memejamkan mata kita hitung setengah jam sampai setengah jamnya nggak boleh lewat, nggak boleh buka. Terus kemudian dari sana bunda bicara sama anak tapi tidak boleh ke telinganya. Karena lama ke telinga mah misalkan dia tidak boleh main HP lagi, mama dia ninggalinnya anak mah udang naon mah. Makanya bunda bisa ngomongnya itu dari pintu kamar nggak apa-apa, dari agak jauh dikit nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi gelombang otaknya. Karena gini bunda, kalau mau ngasih tahu anak atau nyarekan anak itu bukan lagi sadar, karena kalau lagi sadar si otak anak itu ada penutupnya, ada penutupnya. Jadi kalau ibu ngasih tahu anak itu pasti mental, makanya aku mau sih ya karena mana mau di paparan teh anak itu di. Nah, maksudnya gitu karena bukan anaknya bergabung, tapi memang papa ibu nggak masuk ke otaknya karena dia kelelahan kalau lagi sadar. Contohnya misalkan ibu hayunya kalau besok kaditun duit 100.000 lewat, dan can tuh kan misalnya. Nah kenapa? Karena dia kelelahan, bukan dia pengenalan.
Jadi ditolak. Begitupun anak. Jadi kalau misalkan anakku ibu dipapakan itu langsung ditolak karena memang ada penghalang. Dan penghalang ini itu baru terbuka setengah jam setelah dia mengejarkan anak. Nah, jadi dia terbuka lebar ini setelah setengah jam dia mengejarkan anak. Jadi kalau bunda mematah anak pas lagi sadar itu cuma kalau kan capek ya, nurut gitu. Makanya ini kalau mau mematah anak itu setengah jam setelah dia mengejarkan anak. Kemudian setelah ini bunda silakan lakukan apa yang bunda ingin sampaikan ke anak. Misalkan tadi dia suka makan nasi, dia tidak main HP lagi, dia suka makan sayur, atau dia tidak pipis lagi di kasur. Cuman yang boleh kita sampaikan itu hanya satu masalah aja satu malam. Tong dibereden, mungkin kalau masalah nanya jadi ketika sibuk ngomong dia. Ketika lihat. Jadi bunda sengaja satu masalah aja satu malam. Dan kemudian kalau masalahnya agak berat, itu harus dilakukan selama 30 malam, nggak boleh berhenti. Ya, jadi nggak boleh berhenti. Jadi mulainya 10 malam sleep therapy, tapi ke 11 malamnya ketiduran. Jadi waktu balik di awal. Dan makanya saya rekomendasi bunda ini jangan tidur duluan, jangan nanti dibalik hipnotis ke anak manjajan jebol besoknya. Makanya itu tips yang sangat luar sederhana, luar biasa, tapi bunda bisa lakukan sendiri di rumah ya. Mau itu buat makan sayur, buat nasi, buat tape, atau buat tadi yang suka pipis di kasur juga boleh. Jelas sampai sini juga. Ya. Halo. Dan kemudian bunda tolong satu lagi, bunda yang ingin saya titipkan ke bunda itu jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Karena anak dari 2 tahun itu seharusnya sudah mulai bisa tidurnya, bunda tuh masih tidur sama mama. Semua masih tidur? Kenapa seperti itu bunda? Kenapa dari 2 tahun anak itu sudah mulai harus diajarkan tidur sendiri? Karena ketika anak tidur, matanya merem tapi otaknya selalu aktif. Dan otak ini tuh dia bisa merekam kejadian apapun di sekelilingnya bunda. Nah, jadi kalau bunda melakukan hubungan seksual di pinggir anak itu saya direkam sama otak anak. Nah, makanya wajar bunda lama hari ini banyak anak yang hamil di luar nikah, yang dari bawah umur dan yang lainnya, bukan karena pengaruh mungkin pergaulan dan yang lainnya, tapi bunda tidak sadar sering melakukan hubungan seksual di pinggir anak, akhirnya direkam sama otak anak. Makanya suka saya rekomendasi kalau bunda mau melakukan hubungan seksual, mari dulu lah, karena kopi boleh, karena pun boleh, karena kompor, di jamban maka silakan bebas ya, asalkan jangan anaknya dikeluarkan dulu karena kan bahaya pas beres ditinggalin anak mulai gitu. Nah itu sangat sederhana dan mungkin bunda penyebab anak seksual itu karena saya lihat anak di bawah 7 tahun sekarang banyak anak-anak yang seksualnya itu sudah banyak yang menikah. Karena saya lihat banyak anak yang sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang ganteng, yang mana yang ini. Bahkan orang tuanya ada yang sudah bebesanan. Saya makan arti ya. Bisa sampai kayak gitu. Dan itu sangat berbahaya. Dan kenapa bisa banyak anak yang kayak gitu? Karena tadi pertama dia sering mereka kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Yang kedua punya kebiasaan tertentu sebelum tidur pegang rambut, siku, telinga, ketiak, nenek dan yang lain-lainnya. Itu sangat bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Ya, kan ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sikut mamanya atau pegang rambut mamanya. Bahkan kamar Rima di Cimahi ada yang nggak bisa tidur lalu pegang kelek mamanya. Pulang sama bau-bau ya. Tapi ada yang satu seperti itu ya. Nah makanya kalau masih ada tolong diberhentikan karena itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan seksual dari anak. Karena saya yakin ngeri ya, apalagi kalau bunda anaknya perempuan, yang mau perempuan mau laki-laki juga berbahaya ya. Karena hari ini pun tingkatan di luar nikah meningkat sekali. Maka dari demikian tolong kita antisipasi sebelum kita antisipasi luarnya yang minimal dalamnya dulu. Dimulai dengan jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Ya. Halo. Karena tadi ya di pas enak-enakan ngelepet. Oke, silakan ada tanyakan lagi, silakan. Silakan mulai jangan.
Kalau anak tantrum ya, tadi pertama penyebab anak emosional sama hiperaktif atau penyebab anak tantrum itu atau gampang marah itu karena dia kekurangan kesenangan atau sentuhan nyaman di bagian kulitnya. Berarti yang paling pertama untuk meredamnya harus disentuh di bagian telapak tangan, pundak, punggungnya. Kalau untuk anak laki-laki, perempuan telapak tangan, pipi, punggung perut. Kemudian setelah itu banyakin yang hijau-hijau, kurangi yang merah-merah. Kenapa? Karena biasanya anak yang sering makan merah-merah itu bisa emosional. Kemudian yang selanjutnya Bunda ketika anak nangis atau tantrum, Bunda harus tahu bahwa ketika anak nangis 75% dia sedang mengeluarkan emosi negatifnya. Jadi kalau Bunda anaknya pengen gak gampang nangis, maka ketika nangis itu dibiarkan. Ya, tong dileo biar Bunda kan. Jadi kalau dia anak nangis itu anaknya sampai dia nangis sendiri. Kenapa? Karena kalau dia nangis kemudian kita diamkan, maka si emosi negatifnya itu nggak full keluar, akhirnya masih banyak yang terpendam. Kemudian yang terjadi adalah dia akan terus-terusan nangis sampai dewasa. Ya. Makanya emosi itu harus kita tuntaskan di masa kecil dengan tadi minimal membiarkan anak nangis sepuasnya. Tapi kan nggak boleh. Tapi kalau anak nangis itu sebaiknya tadi ditinggalkan ke mama, karena kalau ditinggalkan ke mama langsung nggak jadi. Makanya kalau anak nangis itu tinggalkan, Bundana silakan ngopi di warungnya anaknya nangis. Jadi juga karena kalau ditinggalkan bakal kacudaan itu apa? Jelas ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, kenapa hari ini tuh banyak anak yang telat bicara karena anak ini. Sekarang tuh banyak orang anaknya telat bicara, cadel dan yang lainnya karena memang di bawah 4 tahun banyak anak yang ketika nangis itu ya tadi langsung didiamkan ke HP, langsung diberi jajan, langsung kita nonton TV. Akhirnya ketika ini si otot rigid dan leher, bibir dan lidahnya nggak terlatih, gitu ya. Jadi akhirnya telat bicara. Maka kalau anak Bunda pengen cepat bicaranya itu ketika masih di bawah 2 tahun dibiarkan nangis, tapi tong sepuasnya 1-2 menit dulu. Kenapa? Karena jantung sama paru-parunya belum kuat. Tapi kalau di atas 4 tahun mah ya sepuasnya dulu nggak masalah. Karena kemarin sampai ada yang meninggal Bunda yang ketika anak nangis dibiarin umurnya masih di bawah 2 tahun. Karena paru-paru sama jantungnya belum kuat. Tapi kalau di atas 4 tahun ya udah. Ya saya sampai sini Bunda. Jadi kalau anaknya nggak pengen nangis itu tadi ya berhentikan dulu gula sama tepung, banyakin sedikit hangat, banyak yang hijau-hijau, kemudian ketika anak nangis dibiarin. Karena itu terapi emosi itu harus seperti itu.